Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi perawatan gedung, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Anjani, saya dari kelas 12 HGSP 1 dan saya di sini akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dari pengoperasian instalasi listrik pada bagian gedung. Perkenalkan, nama saya Ardian dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizal Rahman, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fadra Pasnika dari kelompok 1. Baik semuanya, kami akan menjelaskan sistem operasional prosedur dari pengoperasian instalasi listrik pada gedung. Nah, apa sih itu SOP? Mari kita simak penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian standar operasional prosedur atau SOP. SOP apa sih? SOP itu sistem pengaturan atau prosedur yang penting dalam organisasi terstruktur. Bahkan SOP yang membantu mengatur kelancaran kegiatan operasional. Bagaimana, sudah jelas dengan pengertiannya? Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis SOP dari instalasi listrik pada gedung. Menjelaskan tentang sistem operasional prosedur transformator. Sebelum melakukan pengoperasian, lakukanlah pemeriksaan berikut. Yang pertama, memastikan transformator dalam keadaan bersih. Yang kedua, memastikan semua sambungan kabel pada terminal transformator dalam posisi benar dan kuat. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap transformator secara periodik tiap 1 jam secara terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur pada instalasi listrik UPS. UPS itu singkatan dari Unit Conducted Power Supply, dan bahkan banyak hal-hal yang dijumpai dalam kerusakan di perawatan yang harus dilakukan pada UPS ini. Yang pertama itu biasanya pada terminalnya yang baterainya korosi, terus kayak kontaknya korosi, bahkan sampai baterainya nggak berfungsi, terus dari frekuensi yang nggak stabil, terus dari ventilasinya yang nggak memadai, bahkan sampai kapasitasnya nggak cukup, kegagalan pada generatornya, bahkan tegangan yang berfluktuasi. Bahkan sebelum UPS dioperasikan, kita harus melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama kita harus memeriksa, bahkan memastikan kondisi baterainya tetap keadaan baik. Terus yang kedua itu kita memeriksa, bahkan memastikan fuse dan relaynya itu dalam keadaan normal. Terus yang ketiga, bahkan kita harus memeriksa semua sambungan pada terminal UPS dalam posisi baik, bahkan kuat juga gitu. Terus yang keempat itu bahkan kita harus memeriksa, bahkan memastikan semua meteran-meteran dalam keadaan normal gitu. Terus yang kelimanya, kita harus setelah UPS dioperasikan gitu, kita itu harus melakukan pemeriksaan terhadap diesel gensetnya secara periodik dalam 1 jam terus menerus. Terus yang terakhir itu kita melakukan pendataan, bahkan pencatatan penunjukan pada meteran panel UPS tiap-tiap jam selama UPS dioperasikan. Ya contohnya itu antara lain kita mencatat tegangan outputnya, frekuensinya, bahkan dari arusnya juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang panel tergolong nama MVDP chiller. Sebelum melakukan pengoperasian, dilakukanlah pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama, ada panel harus keadaan bersih. Yang kedua, semua kabel sambungan pada terminal harus dalam keadaan benar. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui incoming power terada. Yang keempat, memastikan tegangan incoming sama yang diinginkan dengan mengamati voltmeter melalui sedatar feed. Yang kelima, catat atas penunjukan angka-angka pada meteran di panel MVDP secara periodik tiap 1 jam sekali.
MVDV pilot. Sebelum melakukan pengoperasian terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, panel harus keadaan bersih juga. Yang kedua, semua kabel sambungan pada terminal harus dalam posisi benar. Yang ketiga, pemeriksaan pilot lamp untuk mengetahui incoming power telah ada. Yang keempat, memastikan tegangan incoming samar yang diinginkan dengan mengamati voltmeter melalui selector switch. Yang kelima, catat atas penunjukan angka-angka pemetikan di panel MVDV secara periodik setiap 1 jam sekali. Yang harus dicatat adalah yang pertama ada tegangan input, yang kedua tegangan output, yang ketiga frekuensi, yang keempat arus ampere, yang kelima kWh meter, yang keenam kVAR meter. Di sini saya akan menjelaskan tentang lampu penerangan dan sistem kontrol. Berikut yang akan dijumpai dalam sistem penerangan bangunan gedung. Yang pertama, diffuser rusak. Yang kedua, fixture pudar. Yang ketiga, kedip-kedip. Yang keempat, silau. Kelima, pengendali tidak cukup. Yang keenam, perlu pemeliharaan. Yang ketujuh, berisi. Ke-8, kuat cahaya tidak merata. Yang ke-9, terlalu gelap atau terlalu terang. Adapun penerangan darurat dalam bangunan gedung. Yang pertama, lampu padam. Yang kedua, pudar. Yang ketiga, redup. Yang keempat, perlu pemeliharaan. Yang kelima, kerusakan fisik. Yang keenam, pengoperasian pendek. Sebelum dilakukan pengoperasian bangunan gedung, sebaiknya dilakukan pemeriksaan berikut. Yang pertama, 1 jam sebelum jam kerja harus dilakukan pemeriksaan lampu untuk menghindari kematian lampu pada saat digunakan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan lampu yang dinyalakan dan melakukan penggantian bila mana dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan pemrograman kontrol penerangan sesuai dengan penggunaan ruangan dan sesuai dengan permintaan hak pemberi tugas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai genset. Catu daya atau power supply pada bangunan gedung berasal dari perusahaan listrik negara atau PLN yang di backup dengan genset, di mana pengoperasiannya dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu secara manual dan otomatis. Oke, yang pertama adalah pengoperasian genset secara manual. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengoperasian genset secara manual adalah melakukan pemeriksaan terhadap bahan bakar, terminal atau pol baterai, air aki, air radiator, V-belt, oli tumas, dan panel-panel. Kemudian tekan tombol 0 dari posisi otomatis. Putar posisi selector switch dari otomatis ke posisi off. Setelah itu lakukan pelumasan mesin dengan menjalankan motor pompa oli selama 5 menit. Lalu tekan tombol manual posisi 0. Selanjutnya tekan tombol start, dan genset pun akan beroperasi secara manual. Untuk cara mematikannya, tekan tombol stop. LED akan menyala, kemudian berkedip, dan pindah ke otomatis terlebih dahulu sebelum LED merah mati. Yang kedua adalah pengoperasian genset secara otomatis. Untuk pengoperasian genset secara otomatis, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sama dengan pengoperasian genset secara manual, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap bahan bakar, terminal atau pol baterai, dan lain-lain. Kemudian lakukan
pelumasan mesin dengan menjalankan motor pompa oli selama 5 menit. Setelah itu pindahkan posisi selektor switch dari manual ke automatic. Lalu tekan tombol automatic dan LED merah akan menyala. Genset standby dan akan hidup apabila jatuh daya atau power supply dari PLN mati atau dimatikan secara manual. Nah, itu dia penjelasan dari SOP pengoperasian instalasi listrik pada gedung. Semoga bermanfaat ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan karena kami di sini sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.